ada kaumnya yang sama-sama beriman dengannya. Nah, di sini kata alihi. Qalib itu qalb dibalikin, ya. Dan dia dibalikkan kepada ahlinya. Ahlinya itu ada dua pendapat. Pertama mengatakan keluarga. Jadi intinya nanti orang-orang yang beriman akan disatukan kembali dengan keluarganya yang beriman pula. Kakeknya, neneknya, bapaknya, anaknya itu semua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada suatu saat Siti Aisyah di Madinah, ya, Siti Aisyah. Nah, suatu saat ponakannya datang nih berkunjung. Entah Abdullah atau siapa, lupa. Nah, ketika ngetok pintu gitu kan, kemudian dilihat Siti Aisyah lagi sholat pagi-pagi, entah sholat duha atau sholat asar lagi sholat. Dia lihatin, didengarin. Nah, Siti Aisyah lagi baca satu ayat yang selalu diulang-ulang. Nah, akhirnya lagi sholat, dia pulang, dia pergi ke pasar. Sekarang di Indomaret apa lagi belanja, balik ke situ lagi, itu Siti Aisyah masih sholat pada rakaat yang bersama. Dan didengar sedang membaca ayat yang sudah diulang-ulang, yaitu surat ayat 21. Begini, walladzina amanu wa tabahu dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alhaqnahum min amalihim syai'in wa kullu imrin bima kasaba rahin. Kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang dibaca oleh Siti Aisyah, walladzina amanu wattaba'um, dan orang-orang yang beriman. Ya, Allah berfirman dalam surat atau ayat 1. Dan orang-orang beriman, wattaba'um dzurriyyatahum, dan zuriyahnya, anak cucunya, keturunannya imanan, beriman juga. Orang-orang beriman dan anak keturunannya, cucu-cucu sampai generasi ke bawah beriman juga, sama-sama beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan pertemukan kembali, kami kumpulkan kembali dengan sanak keluarga ini. Yang sama-sama iman, yang kakek iman maka kumpul. Makanya kalau kita berdoa, kita ngomong atau apalah sama teman itu, sama keluarga, semoga sampai akhirat. Jangan sampai akhirat, sampai surga. Akhirat begitu surga. Coba kita ketemu lagi di akhirat. Nanti dulu bos, akhiratnya mana deh? Surga apa neraka? Nah nanti Pak, kita, keluarga kita, entah kakek kita, terus gitu kan, ke atas atau ke bawah, dzurriyyah ini nanti akan berkumpul kembali dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kembali. Maka jangan sampai kita sayang anak, sayang bini, nanti di akhir kita nggak kumpul lagi. Gara-gara siapa? Gara-gara kita. Kita ini suami, kita ini bapak yang bertanggung jawab. Apa kita nggak kasihan sama bini kita yang sedang melahirkan anak kita, merawat kita gitu? Hanya masalah sedikit juga kita nggak ridho sama bini kita, akhirnya masuk neraka. Padahal dia itu orang yang sudah memberikan segala kepada kita, memberikan keperawanannya ke kita, mengasuh anak-anak kita, bangun siang malam demi kita. Tapi hanya masalah sedikit, sampai kita nggak ridho sama istri kita, kasihan. Salah sedikit ya wajar, karena juga belum kuat. Emang kita benar Pak? Kan kita enggak. Kalau bini kita bawel, sengaja Allah kirim kita bawel, kan kita yang nakal, kan gitu. Gitu bawel banget ya. Nah, jangan-jangan memang Allah kirimin pasangannya begitu Pak. Kalau kita nyebadung, nakal, bini pendiam, hancur kita. Kagak ada yang bisa nasihatin, kagak ada yang bilangin. Itu udah jodoh terbaik, udah jodoh terbaik. Nah kita pengen nanti di akhirat kita kumpul sama anak kita, sama bini kita, kumpul lagi sama orang tua kita. Makanya jangan pernah tinggal sholat. Baca doa. Rabbi a'li muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Selalu doa itu, jangan pernah lepas. Rabbi a'li muqimas sholat, ya Rabb, jadikan aku hamba yang rajin sholat, wa dzurriyyati, dan keturunanku. Rabbana taqabbal, ya Rabb, kamu kabulkan doa.
Itu doa yang selalu diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran agar kita baca. Kita nggak bisa Pak ngawas anak 24 jam, nggak bisa. Kita minta pada Allah supaya kita, anak-anak kita, keluarga kita senantiasa ibadah kepada Allah SWT, biar nanti Allah kabulkan kembali. Maka di sini dibilang wa ma alhaqnahu min amalihim syai'un, dan itu tidak mengurangi pahala kita sedikit. Bahkan ada orang mengatakan begini, pernah nggak Pak? Dulu ada orang naik pesawat, duduk di kelas ekonomi. Tiba-tiba pramugari datang disuruh pindah ke kelas bisnis. Wow, boarding pass saya ekonomi, nah, Bapak suruh ke bisnis. Dipakai. Ternyata pilot itu anaknya. Yang jadi pilot anaknya. Akhirnya orang tuanya yang tadi dikasih ekonomi bisa pindah ke bisnis karena adanya anak. Begitupun kita nanti ya. Ukuran kita nih, karena sholatnya pas-pasan, puasa cuma Ramadan doang, baca Quran juga kalau diingat, sedekah juga cuma subuh doang, juga kalau bawa duit, dapat surga kelas 5. Anak kita, alhamdulillah, anak kita di pesantren, ngaji rajin, baca Quran rajin, dapat dia kelas 1 VIP. Nah, kalau anak kita VIP, nanti orang tuanya nih yang pasti nanti bisa naik posisi, naik ke atas, akan berkumpul sama anaknya. Itu keuntungannya punya anak soleh. Nah, dikebalikannya. Kalau kita rajin, anak kita payah gitu kan, kita di atas, kita bisa bawa juga anak kita ke atas. Waduh, anak gue di kelas 5, kita di kelas ya, itu nanti kita bisa bawa tuh anak kita ke atas, akan dikumpulkan kembali. Masalahnya kalau anak kita di seberang, nah ini nih yang repot. Bagian anak-anak kopi gitu kan, di surga atau di WA masuk. Alhamdulillah. Nah ini bukti bahwa memang nanti insya Allah mudah-mudahan kita, keluarga kita itu selalu difokuskan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya akan dipesankan ku anfusakum wa ahlikum. Insya Allah mudah-mudahan walaupun sedikit Allah bantu kita untuk senantiasa memperbagus ibadah, memperbagus sholat. Karena kita bisa sholat, kita bisa ibadah, kita bisa lakukan karena Allah bantu, Allah tolong. Berapa banyak orang Allah kasih energi, cuma nggak dibantu untuk ke masjid. Berapa banyak orang badannya sehat tapi nggak mampu ke kajian, Berapa banyak orang duitnya banyak, hartanya melimpah, tapi nggak Allah kasih hidayah untuk sedekah. Maka di sini kita harus sering minta doa. Seperti doa yang diajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, la tad'u an fi kulli du'a shalah an taqulu Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Rabb, bantu aku. Allahumma a'inna ala dzikrika, bantu aku senantiasa ingat kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan bagus dalam beribadah. Karena semuanya itu karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa ingat kepada Allah, kita bisa ibadah kepada Allah, kita bisa bagus di ibadah ini karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih barangkali ada pertanyaan. Nah, beri dulu deh. Ada dua pertanyaan Ustaz. Karena perihal masalah sholat jamaah, laki-laki kan kalau dijalankan untuk dianjurkan diserahkan untuk sholat berjamaah ataupun di masjid. Tapi ketika ada suatu hal sehingga kita berhalangan untuk ikut sholat berjamaah di masjid ataupun di musola, sehingga kita sholat berjamaah dengan istri di rumah. Nah, apakah itu termasuk pahala sholat berjamaah seperti halnya sholat berjamaah di musola ataupun di masjid? Pertanyaan